untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anwar Habibi Siregar MHK. Oke, selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sakinah Harahap. Saya akan menjelaskan tentang syariah, fikih, dan hukum Islam dan objek kajian usul fikih. Yang pertama, syariah. Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Syariah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia maupun sebagai individu, warga masyarakat, atau sebagai objek alam semesta. Secara etimologis, kata syariah berasal dari kata syara'ah yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, kata syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik bagi manusia, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberikan petunjuk kehidupan umat manusia. Yang kedua, fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan berkaitan dengan perbuatan manusia. Fikih juga membahas tentang aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan pribadi dan masyarakat, seperti ibadah. Ibadah ini yaitu yang berhubungan dengan Allah, contohnya haji, sholat, puasa. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya tidak lain daripada fikih Islam atau syariat Islam. Hukum Islam menurut bahasa yaitu koleksi para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat dan tabi'in. Berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil syara kulli yang melaluinya digali hukum syara. Objek kajian usul fikih yang dapat diketahui melalui definisi adalah semua perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dengan kata lain, seorang fikih yang akan membahas tentang seluk-beluknya hukum sholat, haji, zakat, puasa, pernikahan, sewa menyewa, warisan, dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan tindakan mukallaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan usul fikih dan aliran-aliran usul fikih. Kegunaan usul fikih, ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kuliah atau umum dan teori-teori yang terkait dengan untuk diterapkannya pada dalil-dalil tafsili atau terperinci sehingga dapat diistimbatkan hukum syara yang ditunjukkannya. Dengan usul fikih dapat dicari jalan keluar untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan dengan satu sama lain. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian usul fikih seperti qiyas dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nas. Sementara keutamaan usul fikih dapat menerapkan hukum syara terhadap segala perbuatan dan perkataan mukhalaf. Fikih merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan putusan dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Baik, selanjutnya tentang aliran-aliran usul fikih. Yang pertama, aliran kalam adalah ilmu dalam Islam yang membahas pokok-pokok ajaran agama, terutama mengenai teologi dan filsafat. Berikut adalah beberapa aliran utama dalam kalam. 1. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah menekankan rasionalitas dan kebebasan kehendak. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memiliki antara baik dan buruk. Yang kedua, Asy'ariyah, menggabungkan akal dan wahyu. Mereka berpendapat bahwa iman dan akal harus berjalan berdampingan dan menekankan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, Maturidiyah, mirip dengan Asy'ariyah, lebih tepatnya menekankan pada pentingnya akal dalam memahami ajaran agama, khususnya dalam hal keimanan. Yang kedua, aliran fuqaha adalah berbagai mazhab dalam hukum Islam yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan konteks sosial. Berikut adalah beberapa aliran utama dalam fuqaha. 1. Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini dikenal fleksibel dan mengutamakan akal serta qiyas. Yang kedua, Maliki, didirikan oleh Imam Malik.
Mazhab ini menekankan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum penting dan lebih konservatif dalam penerapan hukum. Yang ketiga, Syafi'i, didirikan oleh Imam Al-Syafi'i. Mazhab ini menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis serta menggunakan qiyas dan ijma', kesepakatan ulama dalam penerapan hukum. Yang keempat, Hanbali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, Hanbali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini paling ketat dalam hal sumber hukum, lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis, serta menghindari qiyas dalam banyak kasus. Yang kelima, Ja'fari, mazhab utama dalam Islam Syiah, didirikan oleh Imam Ja'far al-Siddiq, menekankan pada akal dan argumentasi serta memiliki pendekatan terhadap beberapa isu hukum. Yang ketiga, aliran Mutakhirin adalah aliran dalam teori Islam yang muncul pada abad ke-8 dan ke-9. Mereka dikenal karena pendekatan rasionalis dalam memahami ajaran Islam. Berikut adalah beberapa ciri utama dari aliran Mutakhirin. 1. Rasionalitas. Mutakhirin menekankan pentingnya akal dalam memahami agama dan berpendapat bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Kedua, kebebasan kehendak. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk, sehingga bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, sifat Allah. Mutakhirin berpendapat bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami secara rasional dan tidak boleh bertentangan dengan akal. Yang keempat, keadilan ilahi. Mereka menekankan bahwa Allah selalu adil dan tidak mungkin melakukan ketidakadilan, sehingga semua perbuatan manusia adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Yang kelima, penolakan terhadap takdir. Mutakhirin menolak pandangan fatalis dan berusaha menekankan peran manusia dalam menentukan nasib mereka.